Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton pemirsa Majelis Kongres. Channel Majelis Kongres itu artinya kongkow nggak beres-beres. Tapi malam ini harus tuntas, harus beres. Tas clear. Kesempatan kali ini saya mau ngobrol banyak tentang Pondok Gede dengan para penguasa wilayah Jawara. Dimulai dari yang di sini Al Mukarram, Kiai Haji, wah jangan Kiai lagi, sebutnya Ustaz Ki Suwung. Wah, panggilan dikenalnya itu kalau di grup-grup WhatsApp Ki Suwung, dengan nama asli Ustaz Samsudin, sarjana teologi agama, master agama. Cornelius. Negara. Masuk Cornelius Jatinegara dong. Di sebelah saya ini ada Nugraha Ari Prabowo yang pernah nyalek ya? Pernah nyapres. Waduh, di 2019. Sekarang jadi mahasiswa. Sekarang jatuh ke sejarah setelah nyapres kan. Gagal nyapres jadi mahasiswa sejarah. Kuliah di mana? Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nahdlatul Ulama Indonesia. Calon-calon ulama Ki. Amin. Tapi auratnya masih Belum nyantri dia. belum nyantri, masih dengan saya auratnya ditutup. Oh iya deh. Dan yang di depan saya ini Jawara, penulis buku. Waduh, Berat. penulis Banyak buku bukunya. tentang pencaksilat ya. Yang dulu awal Iya, awalnya buku silat. buku pencaksilat Betawi ya. Oke. Sekarang buku yang ditulis Yang adalah ketiga, Pondok Gede. buku tentang Pondok Gede. Ya, ini adalah Bang Gusman Nawi. Coming soon. Biasa dikenal dengan Bang Gusman Iya. atau Highlander. Beliau punya nama di media sosial itu dikenal Highlander. Mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol tentang Pondok Gede aja ya, karena sekarang walaupun saya ada di Pondok Melati saat ini, tapi ini adalah bagian dari Pondok Gede dulunya. Bang Gusman dulu kali ya, Bang Gusman mungkin bisa menjelaskan wilayah Pondok Gede ini secara geografis atau secara wilayah administratif itu bagaimana? Iya, Pondok Gede ini sebenarnya boleh dikatakan daerah yang istilahnya mahal luas ya zaman dulu tuh. Jadi kalau ditarik 4 penjuru angin itu wilayahnya dari arah timur itu dengan titik sentral Pondok Gede sekarang yang di Plaza Pondok Gede, wilayah timur sampai di wilayah Pasar Bo. Tarik garis lurus ke arah barat itu sampai ke Kampung Duku. Lalu di arah selatan sebenarnya ya. Selatan itu ke Keranggan sampai ke arah utara itu Pangkalan Jati. Jadi Pangkalan Jati Kalau ditarik ke utara iya. itu udah bukan Pondok Gede. Dari Pangkalan Jati ke sana udah bukan Pondok Gede. Artinya sebenarnya batasnya adalah si Kalimalang sekarang. Nah, makanya dulu ada Kecamatan Jati Asih sekarang nih, atau Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Pondok Melati dulu tuh merupakan bagian dari Kecamatan Pondok Gede sebelum dipecah. Dan itu udah berlangsung sebenarnya dari zaman kolonial, zaman perkebunan swasta gitu, atau Landerian partikuler Landerian. Dulu dibagi 2 wilayah antara Pondok Gede Wetan Timur dengan Pondok Gede Kulon atau Barat. Jadi batasnya itu di Sungai Sunter, di Kali Sunter. Pondok Gede Barat itu mulai Lubang Buaya sampai ke Kampung Duku. Pondok Gede Timur itu masuknya ke distrik Mester Cornelis. Sementara yang dari Pondok Gede Timur cuman jarang disebut sebagai Pondok Gede Timur, disebut Pondok Gede aja gitu ya. Itu masuk ke distrik Bekasi. Nah, sekarang menjadi bagian dari Kota Madya Bekasi. Oh, berarti malah kalau yang sekarang udah terbagi antara DKI Jakarta sama Kota Bekasi, dulu pun udah terbagi Mester Cornelis dan distrik Bekasi. Iya. Walaupun distrik Bekasi dulu adalah bagian dari
Mr. Cornelis. Makanya orang yang di luar Jabodetabek ya, kalau kita bilang dari mana Pondok Gede itu dianggapnya mereka pikir itu Pondok Gede Jakarta gitu. Oh iya. Dan kita kalau dari Kramat Jati ini sampai ke Pondok Gede, mulai dari Jalan Kampung Dukuh itu pelangnya disebut Jalan Raya Pondok Gede sampai ke Pondok Gede. Ya latar belakang historis seperti itu gitu. Latar belakang secara wilayah Nah, secara wilayah. Nama-nama tempat yang membatasi wilayah Pondok Gede itu apa? Yang lu tahu nih, kalau Pondok Gede di buku pelajaran sejarah mah nggak ada, mungkin di kampus tuh kali diajarin. Pondok Gede itu tempat apa? Apa tempat jin buang anak? Apa tempat apa? Kalau pertama kita ngomongin toponim dulu. Toponim itu kan. Toponim itu apa? Ya toponim itu jadi gini. Ini yang nyimak channel belum tentu semua ngerti sama istilah-istilah lu. Jadi kita sebenarnya begini. Banyak di wilayah Bekasi itu namanya itu ada Pondok Gede, Pondok Toponimnya apa Jati. toponim? Toponim itu suatu kajian atau bahasa ya yang itu nanti beranjak itu bisa dari bentak alam, Oke. terus dari nama tokoh yang dulu memiliki cerita lalu dinamakan. Nah itulah kurang lebih seperti itu toponim. Nah kalau Pondok Gede itu memang sejauh ini kan beranjak itu dari sebuah rumah tuan tanah gitu. Jadi kalau kita sekarang ke Plaza Pondok Gede, dulu itu pernah ada rumah besar milik rumah tuan tanah gitu si pengusaha. Nah itu disebutnya Legris atau rumah tuan tanah itu, dan itulah disebutnya Pondok Gede. Jadi Gitu. land wish atau bangunan gede gitu yang disebut Pondok Gede. Pondok Gede. Betul. Jadi orang kenal dengan nama wilayah. Apa sih Pondok Gede? Ya Pondok Gede itu karena emang ada rumah Iya, yang disebut sebagai Pondok Gede. Pondok Gede betul. Dan si yang punya rumah ini namanya Johannes van Hoyman. Ulangin. Johannes van Hoyman. 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 Bukan Hoffman ya. Bukan. Suara gitar ya. Beritut. Nah itu beliau itu adalah ya bisa dikatakan pengusaha dulu kan. Karena kan dulu kalau kita lihat itu wilayah Pondok Gede itu kan perkebunan. Johannes van Hoffman ini orang Netherlands apa orang Jerman? Beliau itu orang mana ya? Kita tes ini, dia kan orang sejarah, harusnya ngerti dong latar belakang warga negaranya dia. Belanda ya. Belanda ya? Belanda ya. Dia orang Belanda. Orang Belanda. Kan pernah dengar juga tuh katanya di Pondok Gede itu ada pengusaha dari Jerman nggak? Polandia. Polandia. Iya. Itu setelah Hoyman, Miero. Gitu. Miro. Iya, jadi gini, dalam beberapa rentang waktu itu kepemilikan itu berubah-ubah. Gitu. Nanti Bung Gusman bisa menjamarkan gitu. Rumahnya satu, yang punya banyak. Enggak, dalam waktu kurun beberapa tahun itu kan beralih kepemilikan gitu. Jadi secara benang merahnya memang Pondok Gede itu memang diambil dari rumah tersebut gitu. Kalau sekarang saya nanya ke Kisuung. Yang Kisuung bisa ceritain deh ke teman-teman nih di channel YouTube ini. Pondok Gede ini dari sudut pandang Kisuung sendiri mungkin punya pengalaman apa gitu, atau ada sejarah apa secara personal dengan Kisuung? Ya kalau saya sih memang asli orang sini dari Orok bahasanya. Mungkin kalau secara histori maupun toponimi tadi beliau pada nanti akan lebih menjelaskan. Saya sih mungkin lebih ke arah memorable aja masa lalu, bahwa ketika kami masih kecil itu akrab menjadi bagian keseharian kita, terutama ketika ada momen-momen tahunan, harus misalnya upacara bahwa 17 Agustus di lapangan Pondok Gede sana, atau lebaran itu katanya yang paling berkesan memang saya setiap hari sekolah lewat sana, karena kebetulan sekolah saya tuh di SMA 49 di hack itu melewati banyak sekali kenangan-kenangan kecil masa lalu masih terbayang. Misalnya ada pohon karet waktu itu masih terlihat, masih ada ya, termasuk gedung-gedung itu sendiri. Dan justru yang membuat saya menjadi prihatin, satu-satunya situs yang sangat bersejarah, sangat berarti harusnya itu nggak terlindungi atas nama kapitalisme harus dibongkar. Nah itu yang
saya sedih gitu. Kita nggak seolah-olah nggak punya sejarah, seolah-olah hilang sejarah kita. Sedangkan kita kan sangat ikonik yang menjadi penamaan dasar Pondok Gede. Sekarang menjelma menjadi sebuah informal, macam-macam jadi simbol-simbol kapitalisme. Mungkin itu aja ya bagi saya sih, ada kenangan-kenangan yang hilang, tinggal memori aja. Mungkin seperti itu untuk sementara. Jadi Pondok Gede itu memang sebuah Bangunan dibangun Rumah, tahun 1756 dan dibongkar tahun 92. di eranya Ki Sugeng waktu masih kecil gitu kan. Itu tempat ibaratnya kayak alun-alunnya orang sini lah gitu ya. Iya. Pusat kegiatan apapun yang sifatnya seremonial dan segala macam memang di sana gitu. Sentralnya di sana, makanya kalau orang dari upacara bendera. Pondok Melati, orang Jatiasi, mau kemana Pondok Gede? Gitu. Oh iya, orang kaya semua Sebagai kan sentral. Pondok Gede. Padahal masih wilayah Pondok Gede juga. Wilayahnya adalah Pondok Gede. Dari dulu itu dikenalnya Pondok Gede. Tapi yang menjadi monumennya lah gitu ya, atau ikonnya adalah si rumah Landhuis itu tadi sebenarnya Pondok Gede. Yang sekarang sudah jadi pusat perbelanjaan. Ya. Lu belanja apa di sana? Najepit. Oh ya, ini adalah keramik. Keramik salah satu keramik Peninggalan. sisa-sisa yang ada di dalam rumah Landhuis Waktu itu. pembongkaran. Waktu saat dibongkar gitu kan. Tahun 92. Jadi ini pemberian dari kuli bongkar ya. Kuli, pemborong. Iya, pemborongnya si pemborong. Kita kuli dong, memborong. Iya. Dari si pemborong. Ini tulisannya kan kaligrafi nih, tulisan kaligrafi. Ya kita Ini doa atau apa ya? Subhanal Malikul Qudus. Oh iya, Subhanal Malikul Qudus. Lu pulang, itu kan santri. Enggak, ini lagi ngetes ya. ceritanya gini, lagi pura-pura bingung. Kan di situ pemilik-pemiliknya mulai dari orang Belanda Polandia. kan dikenalnya seorang orang-orang Jewish. Kemudian setelah itu keluarga Kau, Cina, Tionghoa, mungkin Konghucu kan gitu. Tapi ada koleksi keramik hiasan yang kaligrafi Arab. Berarti Pondok Gede dari dulu itu sudah sebagai lambang wilayah yang penuh toleransi. Sampai saat ini kan kampung sawah itu hidup berdamping-dampingan antara pemeluk agama Nasrani dengan Islam ya. Terus Bang Usman mungkin bisa cerita yang lebih lagi nih terkait dengan menyambung apa itu adalah rumah tuan tanah. Si tuan tanah ini ngapain gitu? Atau tuan tanah itu sebenarnya apa sih kerjaannya? Ya sebenarnya kalau ditarik lebih ke belakang gitu, sebenarnya toponim Pondok Gede sendiri ini berangkat dari rumah-rumah pekerja perkebunan yang disebut pondok gitu. Kalau kalau di bahasa Belanda tuh huis namanya, jadi kayak semacam gudang lah. Oke. Karena dia fungsinya sebagai rumah para pekerja perkebunan gitu, karena saking banyaknya ini rumah-rumah saya ngumpul gitu, masyarakat sekitar menyebutnya Pondok Gede gitu. Nah ketika Hoeman datang, Hoeman ini seorang botanis yang bekerja di lembaga Koninklijke Batavias der Kusten Genootschap Batavias Genootschap der Kusten en Wetenschappen. Jadi perhimpunan Kayak begitu aja dah. ahli botani. Kali tulis. Ahli botani pokoknya. bahasa Indonesia Perhimpunan Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia. Bos. Jadi si Hoeman ini adalah salah satu ahli botani yang ditempatkan di sini. Itu sekitar tahun 17 sekian lah. Tahun 1700 aja Pondok Gede udah Iya. pesat dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Penelitian. Salah satu penelitiannya adalah penelitian tentang potensi yang ada di Pondok Gede itu. Pertama adalah tebu, nila, karet. Namun tebu ini mengalami kegagalan setelah dicoba berapa tahun gitu. Banyak latar belakang yang mempengaruhi, termasuk biaya mengembangkan produksi tebu ini menjadi gula itu sangat mahal gitu. Di samping pohon-pohon kayu bakar ini kan sebagai pembakar tebu ini agak sulit gitu. Akhirnya yang berhasil itu nila dan karet gitu. Makanya sampai
akhir tahun 80-an karet ini menjadi komoditas yang menjadi unggulan di Pondok Gede gitu. Termasuk di perusahaan terakhir adalah Pagorado, itu adalah perusahaan karet. Pagorado, NV Pagorado, perusahaan apa? Gabungan antara Belanda sama Amerika Latin kalau nggak salah itu. Jadi dia mengusahakan tentang usaha karet yang akhirnya kan dibeli institusi militer ya. Konon katanya menurut pemborong adalah dibayar dengan seharga 2 sepeda relik gitu. 2 sepeda relik. Relik itu merek sepeda Inggris, merek sepeda Inggris yang harganya mungkin ontel tuh. Iya. Zaman dulu mahal ya. Harganya dulu mahal. 2 sepeda relik bisa dapetin 1 Land Huis. Iya. Keren ya. Satu Land Huis. Land Huis itu adalah villa. Zaman dulu villa nggak jauh-jauh di puncak, di Pondok Gede udah ada villa. Dan itu posisinya di atas loh ya. Di atas. Kalau kita kalau hidup di zaman itu mungkin udah itu bawa center gitu. Villa. Obor belum ada center. belum ada center, obor. Sama selimut. Pakai sarung, pakai topi goblok kan. Sedia pila plus selimut. Puncak itu. Land Huis ini juga bukan cuma semata-mata tempat peristirahatan tuan tanah, sebenarnya dia juga difungsikan sebagai kantor administratif untuk mengelola perkebunan wilayahnya gitu. Jadi pusat perdagangan ini jadi ada bukan itu ada di Batavia. Rumah produksi. Di Land Huis Pondok Gede itu ada kantor administratifnya, pabrik terutama pabrik pengolahan serai atau citronella oil itu yang menjadi komoditas unggulan pada tahun 1930-an. Berarti di sini tuh dulu penghasil minyak serai. Pondok Gede. Foto-fotonya masih ada tuh pabrik-pabrik minyak serainya gitu. Kalau daerah lain mungkin kayak Karawang padi gitu kan. Iya. Terus Bekasi. Kalau Bekasi, pabrik gula yang terdekat di daerah Pondok Gede ini cuma di Pondok Benda. Pamulang. Pondok Benda sini. Pondok Benda sini. Oke. Lin, apa lagi nih Lin, kira-kira yang bisa nambahin data-data kronik sejarah yang diceritakan tadi sama Bang Gusman? Ini selain dari penghasilan kebunnya, tuan tanahnya, ada cerita-cerita unik apa yang di sini? Cerita unik ya, kalau cerita unik dulu kan gue belum merasain. Oh iya. Iya kan? Enggak, ya mungkin lu tahu gitu. Iya. Pernah dibahas di penelitian-penelitian di kampus. Ya kalau Tokoh-tokoh. ya kalau tokoh mungkin ya nanti Bang Gusman ya tokoh-tokoh lokal gitu, terus ulama-ulama lokal mungkin Cisung bisa itu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat menambahkan Bang Gusman itu ada salah satu foto keadaan si Land Huis itu dari udara itu tahun 30. Itu kan kalau kita lihat itu memang sekitarnya itu wilayah perkebunan gitu kan. Oh iya, tahun 30 udah ada foto udara ya? Udah ada. Dan persis memang yang kondisi saat ini kan plaza itu kan rumah itu yang tadi Bang Gusman bilang ada kantor, ada rumah produksi dan sebagainya itu kan. Kalau kita jalan dari berbagai sisi nih, dari arah Lubang Buaya, dari arah Bekasi, dari arah Jatiwaringin gitu. Itu kalau kita perhatiin tuh si Plaza Pondok Gede itu berada di atas loh. Gitu. Artinya dulu itu memang rumah si tuan tanah ini memang berada di atas. Di tempat gitu. tertinggi lah. Tempat tertinggi. Ada fungsinya juga untuk memantau area perkebunannya. Ya mirip-mirip kayak Tambun berarti ya? Iya. Tambun juga kalau kita mau ke Gedung Juang Land Huis segitu, ada di puncak. Kita ngerasain nanjaknya itu ya. Benar. Ya sama kayak yang di mana? Yang di Bosca itu kan Pengalengan juga sama. Jadi kalau kita lihat lanskap itu seperti itu gitu. Jadi lanskap sebuah perkebunan, rumah serta apa yang dimaksud dengan Land Huis itu sendiri. Memantau. Gitu. Kalau gaya arsitektur, lu bisa cerita? Isi rumah itu gaya arsitektur. Ya arsitektur kan katanya dibangunnya apa ya? Perpaduan antara Eropa dan Timur. Namanya Inlands, arsiteknya Inlands apa namanya, lupa gue tuh dia. Ini apa ya? Jadi Indis betul. Indis. Yang pasti bukan Art Deco ya. Itu kan itu nggak ada sama sekali unsur flora. Iya. Ukiran-ukiran flora kan nggak ada di gedung Land Huis Pondok Gede itu. Secara umum dari sih foto-foto yang ada nggak ada kan. Jadi elemen estetis flora, aja. Elemen estetis aja. Jadi bukan secara domain gitu. Secara domain ya. Ya mungkin nanti Cisung bisa
memori kolektif dulunya kayak gimana bangunan itu Kisuwung Kita tanya. Kisuwung mungkin dulu kalau tukang suka bola sekolah nongkrongin di gedung itu kali. Mungkin ada detail-detail yang pernah tertangkap masih bisa diceritakan. Ya, kalau dari segi arsitektur memang dominan ya Eropa. Dari segi misalnya bahan bangunan, bentuknya itu misalnya ada ubin-ubin ya khas klasik. Atapnya limas Jawa, jadi Oh gabungan. iya. Limas itu ciri khas dari lokalnya ya. Iya. Tapi kalau dari ciri khas dari Eropanya mungkin strukturnya yang kuat-kuat bangunan Eropa tuh gitu ya. Jadi gabungan barat dan timur lah intinya. Gabungan barat timur. Indis. Ki, kalau saya mau nanya ini deh, Kisuwung kan asli ngomong PPN dari sini. Leluhur berarti turun temurun 7 turunan kali Ki. Dari Gampang sini. bisa. banyak amat. Ayah puyang. Bisa cerita mungkin Ki dari Ngkong, Aki atau dari apa dulu? Ya yang bisa menggambarkan Pondok Gede itu riwayatnya bagaimana? Mungkin dari keluarga Aki sendiri mungkin juga kan ikut terlibat dalam perjuangan Republik dulu atau sebelumnya mungkin adalah bagian dari Juang pendidikan kalau Kisuwung ya. iya pesantren ini kan otomatis juga dari orang tua. Kalau secara konsep pribadi ya, kalau secara biologis ya, itu kalau di keluarga kita mah mulainya tuh keutamaan dari orang tua. Bahkan kalau kakek lebih ke seorang pengusaha, seorang itu. Walaupun juga ada sebelah lain itu yang di kejawaraan. Kalau soal Berarti keluarga besar juga sebenarnya ada irisan, jawara, iya. ada riset- Berbagai genre berarti ya. Ada genre rock, ada genre. Jawara itu dikenal kalau dulu di era kolonial sebagai itu ya, apa simbol perlawanan terhadap kolonialis ya. Simbol resistensi masyarakat yang tertindas oleh kaum tanah, tuan tanah sebenarnya. Tuan tanah. Jadi mereka representasinya gitu. cuman tipis coy. Iya. Tipis dalam artian apa nih? Ya antara kalau kita katakan maaf istilah Jawara dalam pengertian positif sebagai pejuang dengan bandit gitu loh. Tipis beda. Itu tipis beda. Ya katakanlah sama-sama melakukan kekerasan gitu, cuma nggak tahu hasil outputnya dibawa ke siapa gitu kan. Iya. Ada yang nikmati sendiri, ada yang Sebab memang gini ya namanya kejahatan mah nggak zaman sekarang nggak masa lalu sama aja. Iya emang Beda motif. nggak hanya karena misalnya zaman dulu oh ini era perjuangan lalu kita ya kita personifikasi atau kita kamuflase menjadi pejuang nggak bisa seperti itu juga, makanya ada risetnya. Makanya yang buku Fantil Batavia dalam malam ya itu benar seperti itu. Memang ada preman-preman dari Andi teman yang asli memang ya, merusak seperti itu istilah preman dikenalnya di era-era kekinian ya. Kalau orang dulu nyebutnya bandit dari kampung. Bahkan mungkin kalau ditarik dari sisi itu ya entah ya kalau dari masa lalu ya masa 17 ke sana gitu, justru kalau saya sih melihat sisi-sisi keagamaan gitu ini bukan pusat-pusat keagamaan, daerah keagamaan. Iya, di sini Daerah bandit. ya. Sini daerah bandit. Kalau di Zona merah ya. Brooklyn malah gitu. Jadi kalau orang ya mohon maaf kalau orang sekarang kan taunya daerah-daerah sana ya yang dikenal sebagai daerah jagoan gitu ya, daerah bandit segala macam. Justru di zaman Belanda itu di abad 19 akhir abad 19 sampai awal abad 20 itu Pondok Gede dikenal sebagai daerah yang merah lah kalau orang Belanda bilang. Dijuluki mafialand gitu, daerah mafia atau roverland. Roverland tuh daerah sarang penyamun gitu. Karena ini daerah rawan, Rawan, makanya kriminal. Pejabat oleh polisi atau tentara mereka mewanti-wanti bahwa Pondok Gede ini daerah yang rawan gitu. Banyak banditnya, banyak pencolengnya, banyak jadi garongnya. banyak. Ya yang tidak tercatat aja udah banyak tuh kayak Sairin, Kedung, banyak lah. Terus yang terkenal ini yang sampai ke Batavia itu ada 2 orang, Gantang sama Entong Tolo gitu. Ini yang bikin istilahnya punya lokus tersendiri dalam
catatan sejarah Belanda. Entong Tolo itu di periode kapan? Awal abad 20 sekitar tahun 1910-an, 1902 sampai 1920 gitu kan dalam catatan sejarah Belanda. Tapi faktanya di lapangan dia tuh sampai tahun 1920-an tuh masih ada, masih hidup gitu. Berarti sebenarnya masih satu periode sama itu Solihun. Apa? Hitung sebelumnya. Hitung sebelumnya. Tahun 1892 sampai 1893. 1892. Itu Kalau si Solihun kan namanya Salihun. Kalau Entong Tolo ini hampir sejaman sama Gantang. Gantang itu julukannya Raja Penyamun dari Cakung Payangan, dari hutan Payangan. Hutan Payangan itu di daerah Cakung. Oh iya, Cakung ada di Jakarta Timur. Di sini ada Cakung Payangan. Cakung Payangan. Dari Cakung juga. Jadi Cakung Payangan itu 2 desa di satu. Cakung Payangan. Tadinya desa Cakung sama desa Payangan. Desa Cakung yang ada. Desa Cakung Payangan dengan Cakung yang ada di sana memiliki kesamaan. Secara kultur kan mungkin atau dari gaya hidupnya masyarakat sana dengan mungkin dari toponim Cakung sendiri ya mungkin ada kesamaan karena Cakung sendiri kan dari toponimnya itu berasal dari nama kodok air ya, katak air gitu. Cakung itu adalah katak air. Itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sunda lama. Sunda kuno. Nah, jadi kalau Payangan itu dari kata Priangan, Parayangan gitu. Jadi sebenarnya daerah-daerah Cakung Payangan, Kerangan itu daerah yang istilahnya dikeramatkan lah zaman dulunya. Dan itu adalah wilayah Pondok Gede. Masih wilayah Pondok Gede. Jadi sebelum era kolonial sendiri, Cakung itu atau daerah Pondok Gede sendiri udah menjadi sebuah wilayah keramat. Di wilayah era periode kolonial 1700 sampai 1800-an jadi Red District, Rode Zone, Mafia Land, Overland. Oke. Dan di era sekarang dikenal dengan daerah toleransi. Bukan. Penyangga. Anak-anak tawuran. Kalau live di IG itu kebanyakan, woi dari Pondok Gede nyerang. Citayam masuk Citayam. Gitu. Itu berarti gennya turun temurun. Di sini udah area membara. Iya kan? Iya, tapi seiring dengan perkembangan zaman banyak kok istilahnya apa ya, kayak kalangan ulama udah mulai masuk. Oh iya. Peran ulama. Nah, kita juga kayaknya waktu itu pernah ya cari penelitian tentang masjid tertua di wilayah Bekasi. Kalau nggak salah di daerah Pondok Gede yang Keranggan. Di mana? Di Keranggan atau yang di Jalan Raya Pondok Gede itu yang di sini? Keranggan. Kalau yang itu baru tahun 1920-an itu. Yang 1700 itu kan? Keranggan 1800-an sudah. 800, 1800. Pangeran Sahnya Senopati yang bangun. Yang itu yang di Bojong 1800. Iya. Tadinya peran ulama masuk untuk mensiarkan agama Islam di wilayah Pondok Gede gitu kan, memang udah dari 1700 abad 19. Jadi sebenarnya dari pasca penyerangan Mataram aja sebenarnya kalau untuk ini, karena sisa-sisa pasukan Mataram itu kan banyak yang di wilayah selatan Batavia, Banten juga. Iya, Mataram dan Banten tinggal di sini daerah Jadi selatan. waktu penyerangan Mataram ke Batavia itu kan arah masuknya dari Karawang, tapi arah pulangnya selatan ya. Iya. Jadi mereka nggak jadi pulang, menetaplah di daerah Pondok Gede gitu ya, mendirikan masjid. Tapi yang jelas memang kalau kita bagi zona, di sana zona-zona yang memang dari awal itu sebagai pusat-pusat keagamaan itu ada daerah sini. Tadi kan kalau sini ada zone ya. Pusat-pusat agama kan Kleder, Master Cornelius Kleder memang pusat agama sana. Ada kita itu bukan wilayah pusat-pusat keagamaan seperti itu. Perkebunan. Wilayah yang sinkretismenya kuat sebenarnya. Sinkretisme ini apa nih? Itu mesti menjelaskan. Sinkretisme adalah penyatuan, Sinkretisme itu pencampur adukan pencampur adukan Akulturasi. berbagai elemen yang dianggapnya pas lah gitu ya. Terus kalau dalam bidang kepercayaan misalnya ada percampuran beberapa unsur kepercayaan berbeda dan satu Makanya sampai tahun 80-an ini masih ditemukan beberapa ancak gitu ya. sampai sekarang pun masih ada beberapa yang orang-orang tua kolot gitu. Masih masang kaca, masang dudukan, tangkeng, Gogolio ya. tahu tangkeng, nggak tahu ya.
Angkeng apa? kamar. Angkeng itu kalau orang dulu itu ada satu kamar khusus Jaringan. buat tempat-tempat beras apa gitu. Semacam gudang. Area khusus, penyimpanan khusus lebih. Iya, asli kali itu ditaruh ancak, permukaan, itu angkeng namanya gitu. Itu hasil dari sinkritisme karena ciri khas dari wilayah Pondok Gede yang banyak di sejarah lamanya sebelum era kolonial. Di sini udah wilayah kekuasaan Sunda ya, Pajajaran maksudnya ya. Iya. Masuk jalur penyebaran Banten juga kan. Penyebaran Banten. Karena memang zaman dulu kan ya zaman kita tahu Tarumanegara kan awal. Terus Jauh mundur tariknya sampai ke Tarumanegara. iya kan dari awal gitu Serangan negara kali ya. terus ya kerajaan Sunda, Banten, Mataram, Cirebon itu kan ya itu makanya nyampur ya itulah secara langsung kan membentuk bahasa juga kan bahasa kita kan. Tapi Sebagai Bekasi ya, mau yang di mana pun lah, mau di daerah Pondok Gede atau yang di daerah Tambun atau yang perbatasan Karawang, ya memang banyak pertemuan. Iya. Karena di satu sisi wilayahnya juga akhirnya menjadi pusat-pusat perkebunan. Kalau sekarang menjadi pusat industri ya. Pusat perkebunan itu akhirnya banyak didatangi banyak orang gitu, pekerja-pekerja sampai ke peneliti-peneliti gitu. Iya, wilayah heterogen sebenarnya. Wilayah heterogen dari dulu, tapi nggak ada yang ngurus gitu. Kalau Pondok Gede sekarang ini bukan pusat industri, tapi daerah perumahan-perumahan yang ada di Umumnya ibu kota. gimana? Kalau untuk industri itu misalnya di Jawa sana itu Jipik pas mulai Iya. dari apa sih ke Jawa Timur. Iya. Nah, kalau di kita tuh di sini ada dalam pabrik. Ya udah habis semuanya jadi area mungkin. Ya, karena itu memang kan. kayak semacam set plannya dari sini udah punya ibu kota, paling banyak itu udah perumahan developer rumah. Tapi satu sisi itu, ya itu lah sejarah. Modernitas itu nggak bisa dihentikan. Tapi satu sisi memakan korban, misalnya kehilangan identitas budaya dari dulu, ya kan? Identifikasi diri yang merasa misalnya orang asli sini. Kalau zaman dulu kita masih kecil itu identitas keagamaan sangat kuat. Sehingga dapat dikatakan semua anak kota dulu bisa ngaji. Kalau sekarang kan mengidentifikasi diri terhadap religiusitas atau keagamaan. Itu salah satu mungkin efek daripada modernitas dan sebagainya. Setiap kampung itu dipecah oleh pemerintah dan sebagainya. Tahu gimana ke depannya gitu. Dan apa? Identitas. Intinya yang Kisru merasakan sekarang ya Pondok Gede tidak seperti dulu lah, gitu, cerita-cerita dulu. Curcol, sebenarnya curcol. Curcol ya. Ya, makanya sedikit bikin maaf ya, di rumah ini itu sekedar mengingatkan aja bahwa Ini menguatkan identitas. Iya. Dulu kita akrab dengan suasana itu. Sekarang sekedar ya. tahun berapa oke berubah kayak di sini yang masifnya itu. Yang maksudnya mulai dari tahun 80. Iya, era 80-an, era Orde Baru, pusat-pusatnya pembangunan. Iya. Makanya Bapak Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Saya ngatakan tahun 80 karena kalau tahun 75-an misalnya, saya masih kecil, masih sangat alami. Bahkan saya, maaf ya, zaman dulu tuh sampai kelas 6 tuh masih tanya, udah alaminya masih alami gitu. Kelas 6 SD gitu. Kelas SD masih ya, zaman dulu nggak pakai baju, nggak pakai celana. Iya, iya, nggak kayak sekarang kan. Ya. Oh. Karena dulu suasana sangat alami sangat dulu. Nah, saya pengen mempertegas bahwa wilayah Pondok Gede ini dari yang Bang Lukman ceritakan tadi, ada wilayah perkebunan, kemudian ada apa ya, bangunan yang monumental lah gitu kan, silendus ini Yang ikonik. dengan kegiatan-kegiatan perekonomian, terus kegiatan-kegiatan industri dan segala macam. Katanya wilayah ini memang dari dulu sudah pesat, bisa dibilang ini udah menjadi daerah dengan peradaban maju. Iya, daerah-daerah Daerah itu aja udah punya pencapaian seperti itu gitu kan. Di daerah-daerah perbatasan
ya terutama untuk penyangga ibu kota ya, karena dulu Batavia kan ibu kota, itu suatu hal yang lumrah sebenarnya. Jadi perkembangan yang pesat ini untuk menunjang hubungan antara wilayah timur dan barat. Nah, karena Pondok Gede ini kan sebagai daerah penyangga, ya saya pikir wajar kalau misalnya Pondok Gede sebagai daerah yang cukup strategis di bidang ekonomi maupun pada waktu itu ada perkebunan kan andalan ekonominya. Hanya sayangnya gitu kan di era kolonial yang menikmati hasil-hasil itu ya bukan orang-orang kita gitu. Iya. Orang bumi tapi Tuan tanah dan tuan pemerintahan tanah ini gitu ya. Justru kan di situ mungkin titik masalahnya kan, by design ya kolonial menjadikannya sebagai sebuah strategi program mereka semakin banyak membuka vital untuk perhubungan mereka gitu. Bukan semata-mata didesain sebagai sebuah pengembangan ekonomi supaya masyarakat ekonomi maju ya, seperti itu juga. Tapi semakin harus pelah aja lah, sebagai pelah yang keuntungan terbesar itu mereka. iya VOC kan waktu itu. Iya. VOC Ada titik perusahaan kedua masalah mungkin nanti ada peningkatan ekonomi masyarakat itu. Tapi saya pikir bukan niatkan untuk bagaimana membangun ekonomi masyarakat lebih maju, tapi memang sebagai satu perubahan untuk keuntungan mereka. Dari perspektif saya seperti itu. artinya sudah tidak ada yang bisa jadi bahan cerita lah dari kemajuan kepesatan dan kemajuan yang pesat di era itu minimal perubahan. Kalau kita datang ke Tambun, ke gedung tinggi atau gedung juang ya sebutnya, kan memori itu bisa membangkitkan kita ya suasana bangunan. Kita lihat ternyata dulu kegiatan tuan tanah partikuler gitu, tanah-tanah partikuler di daerah Tambun gambarannya seperti ini gitu kan. Pondok Gede punya cerita tapi tidak punya apa bangunannya gitu, monumennya Tidak punya gitu saksi kan. bisu. Tidak punya saksi bisunya walaupun masih ada saksinya ini. Hanya adalah memori. Ada memori. Terbayang-bayang. Hai, lagu siapa tuh? Bagus banget nih gue tulis buku nih tentang Iya. Pondok Gede. Kita ngomong gede. Judulnya apa? Sketsa masa lalu Pondok Gede. Kisah masa lalu. Sketsa. Oh, sketsa masa lalu Pondok Gede. Kalau sebelumnya kita bikin event di SMK Merah Putih kan aku Pondok Aku Gede. Pondok Gede. menggapai apa? Alah. Menggapai gelap. Apa? Menggapai gelap. Iya. Menyibak Menggapai gelap, Siapa menggapai yang terang. itu? Menggapai gelap, menggapai terang. Menggapai terang. Ya. Akhirnya sudah terang dengan terbitnya buku dengan judul bukunya Sketsa masa lalu Pondok Gede. Sketsa Masa Lalu Pondok Gede. Dan itu tadi yang diceritakan itu semua ada di buku. Ada di buku. Mulai dari sisi toponiminya Pondok Gede itu Termasuk seperti apa catatan sejarah tertua tentang Pondok Gede. apa tuh catatan sejarah Yaitu dimulai dari tanggal 1 Februari tahun 1746, mulai dibukanya perizinan atau vergunning atau perizinan dari Gubernur Jenderal Van Imhoff kepada pemilik lahan perkebunan awal Peter van der Velde untuk membuka pasar yang jatuh pada hari Rabu. Nah, namanya Woensdag Markt Pasar Rebo, karena dibukanya pada hari Rebo doang. Nah, yang sekarang 1 disebut Februari 1746. 1746. Kalau di periode itu di kerajaan-kerajaan Nusantara yang saat itu eksis adalah Mataram, Banten, Banten, Cirebon, dan Gubernur Jenderal Van di Imhoff Hindia Belanda di Batavia memberikan izin kepada pengusaha pada Peter van der Velde. Peter Van der Velde dengan perantaraan kapiten. namanya susah ya orang Belanda. Peter van der Velde ini orang pertama yang dikasih izin untuk menguasai wilayah Pondok Gede, Mendirikan. Menjalankan pasar. menjalankan pasar. Oke. Karena fungsi pasar ini adalah untuk memasarkan hasil perkebunan. Oh, Di mana lokasinya sekarang? Sekarang yang jadi pasar Rebo sekarang, Jadi asih. dia jadi asli. Itu jadi asli. Iya. Pasar Rebo itu Besar Rebo. yang kesana kasih pendawa. Nah, Nah di situ dulu ada bioskop. biasa padi. Biasa sekali. Padi. Gue nonton Dono Kasino Indro di situ. Gue juga pernah Berarti ngalamin. itu. Gue juga pernah ngalamin. Amat.
Jauh amat. Kalau di sini kan bioskop Dian ya. Bukan. Yang Pondok Gede kan? Kita kalau dulu liburan catur bulan zaman SD. Tapi Ulan di tua situ di Gang Durian. Lalu zaman lu apa? Enggak. Semestran apa catur bulan? Betul bulan sih. Nah iya. Betul bulan. Catur bulan itu liburnya berapa hari? Lama. 7 hari. Iya iya. Kalau di sini namanya bioskop Misbar. Bioskop Misbar itu Bimis bubar. Misbar. Tancap. Iya, karena enggak. Misalnya gitu. Cuman dikelilingi doang, pakai bambu dulu. Tapi terbuka kalau Buka. ini Oh, di pasar Rebo yang dimaksud perizinan diberikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pasar Rebo itu titiknya sebenarnya titik pertigaan itu kan simpang itu ya, bukan Pasar Rebo yang kondisi yang sekarang dibuka Bukan. baru itu bukan kan? Jaktim. Bukan. Bukan kan? Jadi kalau dilihat emang dari radiusnya kan agak jauh ya. Iya. 10 tahun kemudian kan dibangun pasar yang lebih dekat ke Lanhuis, itu yang sekarang disebut pasar lama. Pasar Lama Pondok Gede Nah, pasar lama Pondok Gede. itu dekat dengan gedung Lanhuis. si Lanhuisnya itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau namanya Lanhuis itu tidak jauh-jauh dari pasar. Coba lihat di mana-mana. Nah, ada Lanhuis pasti ada pasar di situ. oke, Lanhuis Lanhuis Tambun, Lanhuis Tambun, sebelahnya ada Pasar Tambun. Iya. Karena fungsinya apa? Untuk memasarkan hasil perkebunan gitu. Oke. Dan itu tanggal 1 Februari itu monumen catatan sejarah terlama memang tentang yang Pondok bisa Gede. kita rekam, Makanya yang kita bisa dapatkan gitu ya. saya dalam buku ini juga mencanangkan, maksudnya mengajukan usulan untuk pencanangan hari jadi Pondok Gede gitu pada tanggal 1 Februari ini Hari jadi Pondok Nah, Gede sebagai yang- sebuah wilayah perkebunan atau sebagai kecamatan. sebagai sebuah wilayah namun Wilayah. Pondok Gede Dan memang saat ini kondisi existingnya kecamatan Pondok Gede masih ada kan. masih ada walaupun sudah terpecah menjadi beberapa kecamatan. Tapi intinya gedung-gedung yang dulu ada dan sekarang jadi plaza itu sekarang memang ada di wilayah Bekasi. Pondok Gede Bekasi, iya. Kalau Lemah Abang secara administratif namanya udah hilang. Nah, iya. Sisa stasiunnya doang. Waduh, jangan sampai nanti Pondok Gede Bener. hilang. Mungkin kalau dicanangkan ada Ada lagu baru dari Iwan Fals. enggak dicanangkan gini. Pondok Gede kapan didirikan? Ya kita ambil momentumnya saat Gubernur Jenderal memberikan izin perkebunan, izin pasar. Akhirnya itu bisa dipertahankan. Betul. Jangan sampai nasibnya mungkin kayak Bantar Gebang. Tiba-tiba hilang kecamatan Bantar Gebang mana? Nggak ada. Desanya nggak ada. Stasiunnya doang. Ya kan zaman dulu Belanda banyak mendirikan pasar itu yang berdasarkan hari ya, jadi nggak setiap hari. Karena mengantisipasi juga masih gangguan-gangguan dari tentara Rasa Mataram dan Banten gitu. Jadi mereka nggak setiap hari. ngikutin kebiasaan orang-orang kita juga yang kenal Iya. pasaran hari. Saat Pasaran hari betul. Ya ada kemungkinan juga ke arah sana, cuman dari catatan sejarah gitu disebutkan bahwa pemerintah kolonial mengantisipasi. Jadi kenapa pasar ini nggak diadakan tiap hari gitu? Ada yang hari Rabu, ada yang hari Jumat, karena mengantisipasi dari gangguan-gangguan tentara Mataram, sisa-sisa tentara Mataram dan Banten. Sisa-sisa Mataram Nah, Legium. makanya sampai akhir tahun 30-an Lanhuis itu ada meriam di Lanhuis Pondok Gede. Di Lanhuis Nah, masih ada di meriam. 4 penjuru anginnya tuh. Di 4 sisi gedungnya itu ada meriam peninggalan abad 17. Maksudnya apa? Dan tahun 30-an mulai diarahkan ke arah selatan. Jadi wilayah ke arah selatan tuh wilayah ke arah Jalan Raya Hankam nih, Ranggan. Karena disitulah pusat basisnya tentara Banten di situ. Kebantenan. Iya, daerah Kebantenan, Wilayah Keranggan itu Keranggan. peninggalan orang-orang Banten tuh banyak di sini. Dan mereka daerah berpotensi bakalan bisa menyerang. Dan Makanya mengganggu. tadinya kan 4 penjuru angin, 4 sisi nih di Lanhuis. Oh. Kemudian tahun 33, 34 itu mulai diarahkan ke arah selatan. Dan fungsi meriam sendiri ini sebenarnya kan buat salvo ya. Jadi kalau ada pejabat yang lewat itu buat dinyalain buat salvo. Jadi tembakan penghormatan. Ada yang lain mungkin Ren, yang bisa lu ceritain tentang Pondok Gede. Tapi kalau kita lihat beberapa foto yang tadi gue bilang tahun 30 itu yang foto-foto gede dari udara itu kan ada satu foto masjid tuh ya. Masjid. Foto masjid. Kalau dulu sih musola ya, bukan masjid. Langgar. Iya, enggak kan itu pengadilan. Oh. Itu pengadilan. Itu ada masjid. Nah, sekarang masih utuh. Nurul Ihsan. Cuma kalau
bangunan sudah ada. Hanya mungkin itunya aja ya. Mustalo. Iya. Atapnya itu satu cungkupnya masih ada. Masih tersisa. Gitu. Dan itu memang banyak beredar. Yang teman-teman pergian sejarah tuh banyak nanya, ini masjid mana sih gitu kan? Itu banyak yang salah. Tapi kalau tadi kita ngomong masjid mana tua, yaitu Keranggan. bisa dikatakan ya Keranggan. Itu banyak yang kita teliti tahun 2019 ya, itu banyak banget. Ini berarti lagi menceritakan si foto udara yang di foto tahun 1930-an itu ada penampakan masjid tuh di situ ya. Bukan di foto itu, tapi di slide berikutnya. Tapi di tahun yang sama gitu. Sekarang masjid Nurul Ihsan yang ada di dekat belakang Pasar Pondok Gede. Pasar Pondok Gede. Iya, Pak, Plaza Pondok Gede. Iya. Plaza Pondok Gede itu ternyata adalah Wis Iya. Pondok Gede. Ya, jadi dan kalau kita bicara Pondok Gede, apa sih yang bisa kita lihat secara visualisasinya di zaman dulu, yaitu selain Indonesia ada salah satu musola atau masjid. Nah, sekarang masih ada cungkupnya gitu. Yang konon menurut masyarakat, tuturan masyarakat setempat itu dibangun oleh Syekh Datu Banjir. Syekh Datu Banjir Lubang Buaya. Syekh Pangeran Sarip katanya. Dan keturunannya masih ada sampai sekarang. Sudah keturunan yang ke-8 kalau nggak salah. Periode di kurun waktu 1900-an. 1700-an. Oh, berarti itu sejaman sebenarnya. Iya. Jadi si Landwis dengan si hampir Nurul sejaman. Ihsan tadi itu Iya. sejaman di tahun 1700-an. Dulu belum nama Nurul Ihsan, mungkin iya. nggak tahu namanya. Masih Sekarang masih manggilnya langgar-langgar aja. Lu kemana? Langgar? Ngapain lu langgar-langgar? Langgar Pondok Gede. Lampu merah tuh udah dilanggar gitu kan. Nah, terakhir nih Kisung. Dan pembicaraan kita yang panjang lebar tentang Pondok Gede, saya akhirnya jadi banyak tahu memori Kisung zaman kecilnya. Ternyata kelas 6 SD masih telanjang. Cakep. Iya keren. Jadi ada nggak sih pesan-pesan kira-kira yang mau disampaikan ke masyarakat, ke penonton, atau mungkin ke pemangku kebijakan? Wih, terkait dengan Pondok Gede. Kalau ke masyarakat, terutama ke masyarakat pribumi yang merasa ituin dulu saya bukan bahasa Apa? ituin itu asli masalah sini. Rentik. Cobalah kita gali kembali identitas diri kita dan kampung. Daripada jurusan modernitas seperti ini. Karena tatanan modernitas itu sangat dasar. Sampai tingkat tertentu bisa menghilangkan identitas kita sebagai orang kampung, segala ciri khas dan budayanya. Sisi lain, kalau saya sih berharap mudah-mudahan para pemangku kebijaksanaan, baik yang paling dekat di sini di kecamatan ataupun di kota Bekasi misalnya, lebih open untuk menjaga situs-situs budaya, pengalihan sejarah ataupun literasi yang berhubungan itu, dengan seolah-olah ini dinomorduakan dan dianggap tidak penting, karena bagaimanapun sejarah dan diri kita itu nggak bisa dilepaskan. Saya harap itu pemangku kebijaksanaan bisa lebih open untuk hal itu literasi, sejarah, budaya, ya maupun pengembangannya, jangan sampai nanti tergerus, terutama yang berhubungan dengan identitas asli daerah sini. Mungkin sekedar itu yang bisa saya harapkan. Ya walaupun kita jangan berharap sama manusia gitu. Kalau kata Tuhan ya kan. Tapi paling tidak ada yang diupayakan dari kita gitu. Masalahnya kali ini kita melonsing buku. Ini kan kerjaan kedua setelah kita seminar tentang sejarah Pondok Gede dulu. Jadi bicara tentang buku, Bang Usman ini bukunya sebentar lagi launching ya Bang ya? Launching, insya Allah di tanggal 1 Februari sekaligus pencanangan hari jadi Pondok Gede yang ke-276. Jadi rencana launching tanggal 1 itu karena momentum tadi, Iya. peristiwa sejarah di mana Gubernur Yang menurut saya ini adalah momen paling penting karena betul. ya jujur aja di wilayah Bekasi lainnya belum pernah diadakan, maksudnya belum pernah digali secara historis tentang hari jadi wilayahnya gitu. Iya, dan Pondok Gede memang punya catatan. Bahwa di tanggal itu, di 1 Februari, dibukalah izin pasar Rebo. Dan catatan tertua tentang nama Pondok Gede. Keren. Besok tanggal 1 Februari. Februari acaranya di
di Plaza Pondok Gede. Insya Allah di Plaza Pondok Gede. Dan itu adalah bekas Lendwis. Pas ya. Pas tuh, keren. Jadi bukunya bisa didapatkan di mana? Oke, mungkin nanti teman-teman ada yang mau tertarik minat. Ya bisa mengontak secara langsung atau ke Penter bisa. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa lihat informasi di bawah. Kita cantumin nomor WhatsApp komunitas Penter. Ini adminnya Bang Nugraha Ari Prabowo. Kita kasih nomor WhatsAppnya gitu. Cewek-cewek juga boleh WhatsApp dia. Kebetulan masih jomblo. Saya bilang jomblo di sini karena dia ngakunya jomblo. Udah nonton nih. Ya itu mungkin sedikit saya tambahkan di bagian kejadian pada yang kedua setelah Penter mengadakan yang pertama seminar dijalankan. Oh iya, jadi buku ini adalah Hasil dari runtutan seminar. kegiatan hasil Kegiatan dari seminar yang pernah diadakan Oleh di komunitas Penter. Komunitas Penter waktu itu ngebahas tentang Aku Pondok Aku Pondok Gede. Gede. Maret 2019. Waktu bulan Maret 2019 dan akhirlah buku yang berjudul Sketsa Masa Lalu Masa Pondok Lalu Gede. Pondok Gede. Dan akan di launching tanggal 1 Februari 2022 Juga di tempat yang dulunya adalah sebuah Lendwis Pondok Pondok Gede. Gede. Keren. mencatatkan hari jadi yang ke 276. 270. Kalau orang ini udah benar-benar sepuh ya. Jalannya udah ini. Udah lewat-lewat. Oke, mungkin itu yang bisa diambil bincang-bincang kongres Kompolna beres-beres pada malam hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya semua narasumber yang hadir malam hari ini. Terima kasih banyak juga saya sudah disambut dengan begitu antusias di kawasan Pondok Gede yang red zone ini, Kota Patriot Kota Patriot. harus tetap mempertahankan dan melestarikan kebudayaan dan sejarahnya. Intinya seperti itu. Oke. Baik semuanya, terima kasih banyak. Jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.